Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 dengan program Simak Unsri. Perkenalkan, saya Anissa Ifradita dengan NIM 080118222746. Lalu ada Glansya Debbie Rianda dengan NIM 080118222714. Lalu dilanjut ada Erda Kalista Kuratu Ain dengan NIM 080138222711. Lalu Dewi Sri Hartati dengan NIM 080118222760. Apriyani dengan NIM 080128222766. Dian Islamia dengan NIM 08011382227098. Lalu ada Devinka Intan Sagita dengan NIM 080118222708. Lalu ada Septiana Nur Hidayah dengan NIM 080118222736. Dengan aslet pembimbing yaitu Kak Niken Ayu Putri. Nah, di sini yaitu ada integer inline, integer ch, integer header atas, integer menu, void header bawah yang akan dijelaskan oleh saudari Dian kepada saudari Dian. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ayu sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan header YoStream to input output dengan menggunakan cout output. Sekarang connect hal untuk membuat antarmuka konsol. Baik, Ayu bisa ke share screen. Go to XY. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang akan kami buat. Baiklah, di sini void go to XY dengan parameter XY dengan tipe integer. Di sini ada program utama dengan sistem color 0B, di mana X dengan tipe integer 0 dan Y dengan sama dengan 10. Ke bawah. Nah, di sini rumusan ini untuk posisi kapal yang dari kiri ke kanan yang telah dibuat dengan Halo, welcome to Simak Unsri kelompok 2. Baik, di sini kapalnya akan bergerak dengan waktu 15 detik dengan ditekannya tekan enter untuk melanjutkan dengan bunyi beep. Setelah itu, setelah kapal telah berjalan dengan 15 detik, maka akan muncul halaman depan dengan seperti ini, Sistem Informasi Akademik, Academic Information Sistem Universitas Sriwijaya.
yang ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, FKIP, FISIP, FMIPA, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Kesehatan Masyarakat, program sarjana. Di sini akan muncul di runningnya fakultas yang akan Anda pilih. Dan Anda akan memilih fakultas dengan kode tertentu. Setelah itu, jika Anda salah, ada fitur hapus, misalnya 5, maka Anda bisa dihapus jadi 4. Setelah itu, jika Anda telah bayar di program tersebut, maka Anda bisa berhasil login, di mana jika belum bayar, maka Anda belum bisa masuk di Simak Unsri tersebut. Setelah itu, di pilihan menu ada 1, tampil mata kuliah, 2, daftar mata kuliah, 3, jadwal kuliah, 4, lihat hasil studi, 5, data pribadi, 6, USEP, 7, pendaftaran KKN, 8, reset password, 9, logout berhasil, dan 10, program berakhir. Setelah itu, jika Anda masukkan username atau password yang salah, maka login tersebut gagal. Setelah itu ada header atas, di mana ada Sistem Informasi Akademik dan Universitas Sriwijaya. Untuk di tampilan kiri atas, seperti Simak Unsri pada umumnya. Setelah itu ada fitur di bawah halaman depan tersebut ada data pribadi dari Otomi Azora, yaitu operation date-nya 25 April 2023. Dan ada pilihan menu 1 sampai 10, lihat daftar mata kuliah, mendaftar mata kuliah, kartu rencana studi, kartu hasil studi, data pribadi, USEP, pendaftaran KKN, setting password, logout, dan akhiri program. Setelah itu, ketika Anda masukkan menu dan Anda pilih dari 1 sampai 10 tersebut, dan akan bunyi beep. Setelah itu, pilihan menu Anda akan diproses, dan header bawah tersebut untuk mengubah huruf kecil. Setelah itu, program berikutnya akan dijelaskan oleh Afriani. Silakan. Baiklah, saya Afriani. Kepada Saudari Dian, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan program selanjutnya, yaitu kita akan ke void init, di mana ada parameter pembayaran dengan pointer head. Kemudian kita ada fungsi init user yang akan dijelaskan oleh Saudari Erda nanti. Kemudian kita akan memanggil fungsi init mata kuliah yang akan dijelaskan nanti. Langsung saja kita akan ke boolean login. Fungsi boolean login. Masuk ke fungsi bersihkan password. Ini akan dijelaskan nanti. Selanjutnya ke cout end line. Berarti program akan pindah baris. Selanjutnya kita akan mencetak tulisan yang seperti di biru-biru tadi, yaitu ada seperti gambar rumah itu. Langsung saja ke end line. Program akan pindah baris. Selanjutnya kita akan mencetak selamat datang ini. Kemudian pindah baris, lalu mencetak kalimat-kalimat ini dengan variable user login. Kemudian kita akan mencetak masukkan password, di mana ch sama dengan gets, atau gets ini digunakan untuk membaca karakter data. Kemudian, while ch tidak sama dengan r, maka dia akan melakukan pernyataan if. Jika ch ini sama dengan melakukan fungsi if yang ini, if password ini, di mana login titik length ini digunakan untuk menghitung banyaknya karakter dalam sebuah variable string. Selanjutnya password login titik popback, berarti dia ini menghapus elemen terakhir dari vektor. Kemudian dia akan mencetak tulisan B atau B ini. Namun jika else, dia akan masuk ke password login pushback ini. Selanjutnya dia akan ke variable ch ini akan diisikan dengan gets, atau dia akan membaca karakter data. Selanjutnya pindah baris, lalu ke input pilihan program studi.
di mana dia akan diisikan dengan header program studi atau fungsi dari header program studi. Kemudian program akan masuk ke fungsi if, yaitu input pilihan program studi, misalnya dia sama dengan 0, maka dia akan return false, berisi false. Selanjutnya, jika salah, selanjutnya jika username login ini sama dengan variabel mahasiswa titik username dan password login ini sama dengan mahasiswa titik password, maka dia akan masuk ke cek program studi dengan parameter input pilihan program studi, maka dia akan return true. Selanjutnya kita akan ke header program studi. Cout end line berarti pindah baris, kemudian selanjutnya dia akan mencetak yang di biru-biru ini, tulisan. Langsung saja kita ke pindah baris, kemudian ada tipe data, selanjutnya kita cetak kata program studi yang akan Anda pilih, dan variabel pilihan program studi. Nah, selanjutnya program ini akan masuk ke pernyataan if. Jika pilihan program studi ini tidak sama dengan 1 dan pilihan program studi ini tidak sama dengan 2 dan pilihan program studi ini tidak sama dengan 3 dan selanjutnya, maka dia akan return null atau program akan mengakhiri program yang ditulis. Namun jika tidak, dia akan return pilihan program studi. Selanjutnya kita akan ke void check program studi dengan parameter pilihan prodi dan tipe data integer. Program akan masuk ke pernyataan if, yaitu jika pilihan prodi ini sama dengan 1, maka dia akan berisikan matematika. Kemudian else if, jika dia sama dengan 2, maka biologi. Jika dia sama dengan 3, maka dia akan ke farmasi. Lalu selanjutnya, jika dia sama dengan 4, fisika. Namun jika dia sama dengan 5, ke ilmu kelautan, dan seterusnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Glancy. Kepada saudari Glancy, dipersilakan. Untuk pembayaran itu kita menggunakan prosedur. Jadi di sini ada void add pembayaran, new pembayaran sama dengan new pembayaran. New pembayaran menyimpan semester sama dengan semester, new pembayaran menyimpan sudah bayar sama dengan sudah bayar. New pembayaran menyimpan UKT sama dengan UKT, new pembayaran menyimpan jenis pembayaran sama dengan jenis pembayaran, new pembayaran menyimpan next sama dengan null. Dalam prosedur pembayaran ini kita menggunakan pernyataan kondisi berupa if dan while. Jika head sama dengan null, maka head sama dengan new pembayaran, sedangkan while less next sama dengan null. Untuk selanjutnya void display UKT itu di sini mencetak pilihan golongan-golongan UKT dari 500 sampai 3 juta. Selanjutnya, untuk void set UKT, itu terdapat pernyataan kondisi yang menggunakan while, kur pembayaran tidak sama dengan null, maka akan masuk pada pernyataan kondisi, cure pembayaran menyimpan semester sama dengan semester. Jika benar, cure pembayaran menyimpan UKT sama dengan UKT. Lalu, untuk prosedur bayar, itu di sini ada variabel UKT dengan tipe data integer, variabel semester dengan tipe data integer, dan variabel jenis pembayaran dengan tipe data string. Di sini kita akan memasukkan atau input pilihan atau input UKT. Di pembayaran, cure pembayaran sama dengan head, lalu ada pernyataan kondisi berupa while.
yang di dalamnya terdapat nested if cure pembayaran menyimpan semester sama dengan semester. Lalu masuk ke pernyataan kondisi selanjutnya, itu cure pembayaran menyimpan atas cure pembayaran menyimpan sudah bayar. Maka jika pembayaran gagal, dia akan muncul pembayaran gagal. Dan apabila pembayaran berhasil, maka akan dicetak pesan pembayaran untuk semester saat ini dinyatakan berhasil. Lanjut. Else, itu ada jenis pembayaran dengan tipe data integer. Di sini kita akan memilih, pilih jenis pembayaran. Yang pertama itu ada m-banking, dan yang kedua itu ada nominal. Lalu kita akan masukkan pilihan dengan menginput jenis pembayaran. Jika jenis pembayaran sama dengan 1 atau jenis pembayaran sama dengan 2, maka masuk ke pernyataan kondisi lagi, jenis pembayaran sama dengan 1, cure pembayaran menyimpan jenis pembayaran sama dengan m-banking. Untuk pernyataan else-nya, cure pembayaran menyimpan jenis pembayaran sama dengan nominal. Jika pembayaran berhasil, maka pembayaran akan dinyatakan berhasil dilakukan. Jika gagal, maka akan dicetak gagal melakukan pembayaran. Selanjutnya, masuk pada uang kuliah. Di sini kita menggunakan boolean. Bool mau bayar sama dengan false. Lalu ada jenis pembayaran dengan tipe data string. Dan di sini ada do while. Kita akan melakukan apakah ingin melakukan pembayaran uang kuliah, ya atau tidak. Maka kita akan menginput mau bayar input yang tipe datanya char. Lalu jika mau bayar input sama dengan y atau mau bayar input sama dengan menggunakan y kecil, mau bayar sama dengan true. Lalu ada sistem CLS. Untuk bip, ini untuk fungsi bunyi, lalu return true. Kondisi else-nya, cetak input tidak valid, dan silakan ulangi. End line atau enter. Lalu dilakukan pengecekan menggunakan while. Tidak mau bayar, return false. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Erda Kalista. Baik, saya akan menjelaskan untuk memasukkan usernya. Pertama itu ada menginputkan nomor induk mahasiswa, nomor dan angkatan, kemudian dosen pembimbingnya, nama, alamat, nomor telepon, rumah, tempat lahir, tanggal lahir mahasiswa, jenis kelamin mahasiswa, agama mahasiswa, kewarganegaraan mahasiswa, dan status kawin mahasiswanya, golongan darah mahasiswa, dan jumlah adik laki-laki mahasiswa, jumlah adik perempuan mahasiswa, jumlah kakak laki-laki mahasiswa, jumlah kakak perempuan mahasiswa, pekerjaan mahasiswa, tempat kerja mahasiswa, alamat pekerjaan mahasiswanya, nomor telepon pekerjaan mahasiswa, juga nama ayah mahasiswa, pendidikan ayahnya, umur ayahnya, agama ayahnya, dan pekerjaan ayahnya, serta penghasilan ayahnya. Juga ada nama ibu mahasiswa, pendidikan ibunya, umur ibunya, agama ibunya, pekerjaan ibunya juga, penghasilan ibunya, dan alamat orang tua.
juga ada asal, bisa di zoom, asal cuy nggak salah ini Sita. Izin menjawab itu asal SLTA. Asal SLTB, tanggal STB, jumlah nilai STB, dan jumlah NIM. Juga ada hobi, mengisi tanggal isi formulir, dan keterangan lainnya. Nah, untuk mata kuliahnya itu berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester, SKS, tempat kelas, dan waktu serta dosen pengajar. Dosen pengajar di sini menggunakan 2 array, pertama array 0 dan kemudian keduanya array 1. Di sini berarti menggunakan 1 sampai 2 dosen di setiap mata kuliah yang akan diambil. Lanjut. Untuk pesannya di sini menggunakan tipe data string dengan prosesnya yaitu message, jumlah pesan sama dengan pesan, dan jumlah pesan plus plus. Untuk notifikasinya itu menggunakan pernyataan perulangan for dengan integer i sama dengan 0 dan i kurang dari jumlah pesan. Kemudian i plus plus dan menggunakan sin ignore untuk mengabaikan yang akan diinputkan. Contohnya itu cout, tekan enter untuk kembali, dan in ignore itu akan menghapus menghapus cout dari tekan enter untuk kembali. Dan sistem CLS-nya itu juga untuk menghapus serta ada jumlah pesan sama dengan 0. Lanjut ke notifikasi tanpa enter, itu ada cout notifikasi dengan pernyataan perulangan for-nya sama dengan 0, i dari jumlah pesan, dan i plus plus. Sama inputan dari tekan enter untuk kembali. Kemudian bersihkan password, bisa gunakan proses login dan mengisi passwordnya dan barunya. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjut ke Baiklah, terima kasih. Untuk void selanjutnya yaitu void data mata kuliah. Fungsi data mata kuliah ini sendiri adalah sebuah array struktur mata kuliah yang setiap mata kuliah memiliki beberapa informasi seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, ruang, dosen pengajar, dan nama dosen pengajar juga waktu kuliah. Nah,
Untuk menampilkan dari masing-masing kode mata kuliah, nama mata kuliah, sampai seterusnya, itu akan ditampilkan dalam layar output berupa bagian table dengan perulangan for sampai kondisinya yaitu I kurang dari jumlah data mata kuliah. Kemudian di dalam for tersebut terdapat dosen pengajar 1 tidak sama dengan kosong, yang berarti dosen pengajar itu apabila dia berjumlah 2, maka dosen pengajar 1 akan ditampilkan dalam layar output di bawah dosen pengajar 1. Tetapi jika tidak, dia akan langsung menampilkan garis tabel yang berupa garis putus-putus sampai akhir program. Lanjut ke void selanjutnya, yaitu void tampil mata kuliah. Fungsi tampil mata kuliah ini sendiri berfungsi untuk menampilkan daftar mata kuliah. Pertama-tama, fungsi akan memanggil header atas dan menampilkan kalimat daftar mata kuliah. Lalu dia juga akan memanggil fungsi mata kuliah. Setelah itu akan ditampilkan mata kuliah yang tersedia dalam program, lalu dijeda dengan fungsi ignore. Setelah itu akan ada kalimat tekan enter, sampai menunggu pengguna mengklik kata enter, dia akan menjeda program dengan fungsi ignore, lalu membersihkan layar dengan fungsi CLS. Kemudian fungsi beep atau fungsi bunyi pada program akan dimulai dengan 1000 Hz dengan durasi 500 ms. Selanjutnya untuk void daftar mata kuliah. Dalam void daftar mata kuliah, program akan mengecek apakah mahasiswa itu sudah lulus atau belum. Jika mahasiswa sudah lulus, maka akan tampil sebuah kalimat Anda sudah lulus dan tidak dapat mengambil mata kuliah lagi. Kemudian akan muncul notifikasi, kemudian program akan meretun kembali ke header atas. Lalu fungsi memanggil header atas dan kembali menampilkan daftar mata kuliah, lalu memanggil fungsi data mata kuliah, kemudian membaca garis baru berupa inline. Program akan menunggu inputan dari pengguna berupa kode mata kuliah yang nantinya akan diinputkan, lalu program akan menampilkan mata kuliah sesuai dengan inputan dari pengguna menggunakan fungsi for. Setelah itu, mata kuliah yang dipilih akan muncul pada layar output beserta dosen pengajarnya. Sama seperti halnya fungsi yang sebelumnya, jika dosen pengajar dalam mata kuliah tersebut berjumlah lebih dari 1, maka dosen pengajar 2 akan ditampilkan dalam layar output juga. Lalu program akan membaca garis baru, lalu setelah ke garis baru, program akan mengonfirmasi kepada pengguna apakah Anda yakin ingin mendaftarkan mata kuliah ini. Jika pengguna mengetik kata ya, maka selanjutnya, maka program akan langsung menampilkan atau menyimpan mata kuliah yang dipilih. Tetapi jika tidak, maka program akan langsung menggagalkan atau membatalkan mata kuliah yang dipilih tersebut. Lalu muncul notifikasi. Tetapi jika pilihannya berupa nilai 0, akan langsung muncul notifikasi berupa gagal untuk mendaftarkan mata kuliah. Selanjutnya, kemudian ada kondisi if, yaitu tidak cari mata kuliah. Bisa di-scroll selanjutnya, moderator. Nah, jika kode yang dimasukkan itu tidak sesuai atau tidak terdapat dalam program, maka
program akan menampilkan pada layar output berupa kalimat kode mata kuliah tidak ditemukan. Kemudian akan muncul notifikasi, lalu program akan keluar. Selanjutnya adalah void jadwal kuliah. Ketika program masuk ke fungsi jadwal kuliah ini, program akan memanggil header atas, lalu menampilkan kalimat jadwal kuliah. Terdapat kondisi if, di mana program akan mengecek kembali apakah mahasiswa tersebut sudah lulus atau belum. Jika dia sudah lulus, maka akan tampil kalimat berupa Anda sudah lulus, jadwal kuliah tidak lagi tersedia. Lalu muncul notifikasi. Tapi jika dia bernilai tidak atau false, maka program akan mengecek apakah mata kuliah tersebut yang diinputkan sebelumnya itu bernilai 0. Jika dia bernilai 0, maka Anda belum mendaftarkan mata kuliah. Silakan ke menu mendaftarkan mata kuliah untuk mendaftarkan. Dalam fungsi ini, program akan mencetak tabel yang berisi nama mata kuliah, waktu, tempat, dan dosen pengajar dengan peluangan for sebanyak jumlah mata kuliah yang diambil. Kemudian, program akan mencocokkan apakah kode dengan jumlah mata kuliah yang diambil itu sinkron. Jika sinkron, maka program akan menampilkannya dalam tabel yang sudah disediakan pada output. Setelah itu, program akan selesai, kemudian program membaca cout and line, lalu menjeda sebentar, kemudian menunggu input atau klik enter dari pengguna. Setelah pengguna mengklik enter, maka program akan membaca sistem CLS atau membersihkan layar. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septiana. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan dari fungsi double beri nilai. Jadi untuk double beri nilai ini akan dideklarasikan variabelnya yaitu nilai dengan tipe data double, lalu nilai dihitung dengan 80,00 ditambah dengan static case double run dibagi dengan run max dikali dengan 100,00 dikurang 80,00, maka akan di return nilai. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu lihat hasil study, maka akan ditampilkan hasil study pada luarannya. Kemudian untuk programnya akan diinisialisasikan variabel total SKS dengan tipe data integer dengan nilai 0 untuk nilai awal, kemudian total sum dengan tipe data double dengan indeks array jumlah mata kuliah yang diambil, kemudian untuk totalnya diinisialisasikan dengan nilai awal 0,0. Kemudian akan dicetak ke layar sebuah tabel dengan nama mata kuliah, nilai, dan nilai bobot. Untuk nama mata kuliah, nilai, dan bobot ini akan dihitung dengan pernyataan perulangan for bersarang, di mana ketika I kurang dari jumlah mata kuliah yang diambil, maka akan dilakukan for di dalamnya yaitu J kurang dari jumlah mata kuliah. Lalu jika memenuhi, maka akan dilakukan mahasiswa mata kuliah yang diambil dengan indeks array I sama dengan mata kuliah indeks array J kode mata kuliah, maka akan cetak mata kuliah indeks ke J nama mata kuliah. Kemudian total term pada indeks ke I akan dihitung IPK mata kuliah indeks J SKS, kemudian hitung bobot nilai dan mahasiswa nilai mata kuliah indeks ke I. Kemudian total SKS akan dinyatakan sebagai mata kuliah indeks ke J SKS. Kemudian akan dilakukan perulangan J++ dan I++. Lalu dilanjutkan ke fungsi perulangan for yang selanjutnya yaitu ketika K kurang dari jumlah mata kuliah yang diambil, maka akan diproses total sama dengan total sum pada indeks ke K. Kemudian akan dilakukan perulangan K++, lalu
mahasiswa pada IPK mahasiswa akan dinyatakan dengan variabel total. Kemudian next, kemudian mahasiswa IPK akan dinyatakan sebagai total SKS. Kemudian program akan mencetak spasi mahasiswa IPK. Mahasiswa IPK itu variabel. Kemudian akan dicetak turun satu baris, lalu dijeda dan tampil ke layar, tekan enter untuk melanjutkan dan akan dijeda, kemudian akan dibersihkan dengan sistem CLS. Kemudian lanjut ke fungsi yang selanjutnya yaitu double. Hitung IPK dengan parameter integer SKS dan double nilai bobot. Lalu akan di return SKS dikali dengan nilai bobot. Kemudian di fungsi yang selanjutnya yaitu hitung bobot nilai dengan tipe data double, kemudian dengan parameter nilai dengan tipe data double, kemudian akan masuk ke pernyataan kondisi di mana nilai kurang dari sama dengan 0,0 dan nilai kurang dari 40,00 maka akan dilakukan return 0. Namun jika kondisi tidak memenuhi pada pernyataan ini maka akan masuk ke else if di mana nilai kurang dari sama dengan maksudnya nilai lebih dari sama dengan 41,00 dan nilai kurang dari sama dengan 55,00 maka akan dilakukan return 1. Next. Selanjutnya, jika kondisi tidak memenuhi juga, maka akan dilakukan else if lagi, di mana nilai lebih dari sama dengan 56,00 dan nilai kurang dari 70,00, maka akan dilakukan return 2. Lalu, kondisi yang selanjutnya, di mana nilai lebih dari sama dengan 71,00 dan nilai kurang dari sama dengan 85,00, maka akan dilakukan return 3. Kondisi yang selanjutnya, di mana nilai kurang lebih dari 86,0 dan nilai kurang dari 100,0 maka dilakukan return 4. Dan di fungsi yang selanjutnya ada get karakter bobot dengan tipe data string dan parameter nilai bertipe data double. Di mana dalam fungsi ini terdapat pernyataan kondisi if dengan nilai lebih dari sama dengan 0,0 dan nilai kurang dari 40,00 maka akan di return E. Yang selanjutnya nilai lebih dari sama dengan 41,00 dan nilai kurang dari sama dengan 55,00 maka akan di return D. Kemudian ketika nilai lebih dari sama dengan 56,00 dan nilai kurang dari sama dengan 70,00 maka akan dilakukan return C. Dan seterusnya. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Devin. Baik, terima kasih kepada Septi. Di sini saya akan menampilkan function dengan tipe data void, yaitu tampil data pribadi. Di sini terdapat program akan menampilkan data pribadi yang datanya telah disimpan oleh program. Terdiri dari cout, STW 30 itu artinya lebar tampilan itu adalah 30, terdiri dari nomor induk, angkatan, dan beberapa data pribadi yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian void tampilan selanjutnya yaitu selanjutnya adalah void tampil edit data pribadi. Nah, di sini sama seperti tampil data pribadi tadi, program akan menampilkan data pribadi yang sudah diedit dengan lebar 30 dan berisi data pribadi yang sudah diedit dari nomor induk, angkatan, dosen pembimbing akademik, nama, alamat, dan lain-lain. Selanjutnya, adalah function dengan tipe data void
yaitu bernama data pribadi. Di sini akan ada perulangan dual. Program akan memanggil header atas dengan cetak kalimat data pribadi. Kemudian, program akan memanggil function tampil data pribadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu, program akan menampilkan pilihan kepada pengguna, di mana pada pilihan kali ini terdiri dari yang pertama yaitu edit data pribadi dan kedua untuk kembali ke home. Lalu pengguna dapat memasukkan pilihan, dimasukkan ke variabel pilihan menu data pribadi. Kemudian terdapat sistem CLS untuk menghapus isi layar sebelumnya. Kemudian ada pernyataan kondisi if, di mana apabila pilihan menu data pribadi sama dengan 1, maka program akan memanggil function edit data pribadi. Di sini kita masuk ke function edit data pribadi dengan tipe data void. Program akan memanggil header atas seperti sebelumnya, kemudian program akan menampilkan data pribadi dengan memanggil function tampil data pribadi. Lalu terdapat pilihan selanjutnya yaitu untuk pilihan mengedit. Kita dapat mengedit pengguna, maksudnya dapat mengedit semua data ataupun salah satunya saja. Kemudian pengguna dapat menginputkan pilihan ke dalam variabel pilihan edit data. Jika pilihan edit data sama dengan 1, maka program akan memanggil function edit semua data. Tetapi apabila tidak, maka akan masuk ke else if, di mana jika pilihan edit data sama dengan 2, maka program akan memanggil function edit salah satu. Lalu masuk ke function edit salah satu, di mana program akan memanggil header atas, kemudian memanggil function tampil edit data pribadi, lalu mencetak kalimat masukkan nomor yang ingin diedit. Kita dapat memilih nomor yang akan kita edit, 1 sampai sekian nomor seperti urutan dari data pribadi yang ditampilkan. Selanjutnya, di sini akan terdapat pernyataan kondisi if dan else if. Lalu selanjutnya itu void untuk mengedit semua data. Kita dapat mengedit semua data sekaligus. Satu persatu akan kita masukkan ke variabel yang baru. Variabel ini berakhiran baru seperti nomor induk baru, angkatan baru, dosen pembimbing baru. Selanjutnya, void simpan perubahan. Jadi setelah kita memilih antara mengedit salah satu ataupun mengedit semuanya, kita akan bertemu dengan void simpan perubahan. Program akan menyimpan perubahan ke dalam struct mahasiswa. Jadi nomor induk yang baru akan menggantikan nomor induk yang lama, seperti itu contohnya. Variabel yang baru akan menggantikan variabel yang lama. Selanjutnya adalah function void usep yang memanggil header atas dan menampilkan cout keterangan bahwa Anda belum lulus dari persyaratan minimal usep dan Anda belum bisa tamat sebelum syarat dipenuhi. Selanjutnya pengguna dapat menekan enter untuk melanjutkan, sehingga isi dari tampilan sebelumnya akan menghilang dengan sistem CLS. Lalu ada bunyi beep dengan frekuensi 1000 dan 500. Kemudian masuk ke function void pendaftaran KKN, sama seperti usep sebelumnya. Pendaftaran KKN terdiri dari pemanggilan header atas, lalu cetak kalimat bahwa formulir pendaftaran calon peserta kegiatan kuliah kerja nyata belum dibuka. Pengguna dapat menekan enter untuk melanjutkan. Selanjutnya yaitu void reset password. Di sini password akan dibersihkan terlebih dahulu dengan memanggil function bersihkan password, sehingga password yang tersedia sebelumnya itu hilang. Kemudian memanggil header atas, lalu mencetak kalimat tentang peraturan dari pembuatan password. Selanjutnya pengguna dapat memasukkan password lama terlebih dahulu, lalu masuk ke
pernyataan perulangan while do, di mana apabila CH2 tidak sama dengan garis miring R, maka akan masuk ke if bersarang. Dicek apakah CH2 sama dengan 8. Apabila benar, maka masuk ke if bersarang, di mana akan dihitung panjang password lama lebih dari sama dengan 0. Apabila kondisi tersebut terpenuhi, maka password lama pop back. Selanjutnya, password lama akan dicek apakah password lama sama dengan mahasiswa password. Mahasiswa.password itu adalah struktur dari password. Struktur mahasiswa yang menyimpan variabel password. Sama seperti pembuatan kata sandi sebelumnya, begitupun pembuatan kata sandi yang baru. Lalu, pengguna dapat memasukkan password baru sekali lagi untuk meyakinkan program bahwa password baru yang dimasukkan itu benar. Lalu, jika password berhasil diubah, maka akan tampil pesan password berhasil diubah dan keluar notifikasi. Selain itu, apabila password gagal diubah, maka akan muncul pesan bahwa password gagal diubah. Pesan selanjutnya yaitu password yang Anda masukkan harus sama. Ini apabila password yang kedua dimasukkan itu tidak sama dengan password yang sebelumnya. Selain itu akan muncul pesan bahwa password yang Anda masukkan salah apabila password password lama yang kita masukkan itu salah. Selanjutnya pengguna dapat menekan enter untuk melanjutkan. Lalu ada void unsri yang menampilkan tulisan unsri sebagai tampilan penghias. Terakhir ada void kelompok yang menampilkan data kelompok sebagai tampilan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman atas presentasinya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan dan memprogram Di sini kami telah membuat animasi kapal bergerak, yaitu dengan tulisan Halo Welcome to Simak Unsri kelompok 2. Kemudian kita tekan enter untuk melanjutkan program tersebut. Nah, di sini telah tampil yaitu Sistem Informasi Akademik Universitas Sriwijaya, halaman depan panduan seperti header atas, Sistem Informasi Akademik, Academic Information System. Di sini ada fakultas ekonomi, hukum, kedokteran, fakultas teknik, pertanian, FKIP,
FISIP, FMIPA, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Kesehatan Masyarakat, program pasca sarjana. Nah, di sini kita diminta untuk memilih salah satu fakultas tersebut. Di sini kami memasukkan FMIPA. Nah, di sini telah tampilan login, yaitu Sistem Informasi Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Form login Sistem Informasi Akademik Universitas Sriwijaya. Nah, selamat datang. Silakan login terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan username yaitu dengan NIM 08011 282227046. Kemudian di sini dipinta masukkan password. Passwordnya yaitu kelompok 2. Kemudian kita enter. Di sini kita diminta untuk memilih daftar program studi. Di sini ada matematika, biologi, farmasi, fisika, ilmu kelautan, kimia, fisika S2, ilmu FMIPA S3, biologi S2, kimia S2. Nah, di sini kami akan memilih matematika 1. Notifikasinya muncul itu login berhasil, lalu kita tekan enter untuk kembali. Nah, di sini kita akan melakukan pembayaran dahulu untuk masuk ke menu utamanya, yaitu ya untuk ya dan no untuk tidak. Nah, kemudian di sini kita disuruh masukkan pilihan, yaitu ada pilih UKT dari 0 sampai 8. Untuk 0 yaitu cipta 1/1 500 dan sampai golongan 8 yaitu 3 juta. Di sini kita misal memilih golongan 2. Lalu di sini kita diminta untuk masukkan pilih jenis pembayaran. Di sini ada 2 jenis pembayaran yaitu M-Banking dan nominal. Di sini kita akan memilih M-Banking. Lalu kita enter. Notifikasi pembayaran untuk semester 2 berhasil dilakukan. Tekan enter untuk kembali. Nah, di sini kita telah masuk ke menu utamanya, yaitu dari menunya ada lihat daftar mata kuliah, mendaftar mata kuliah, kartu rencana studi, kartu hasil studi, data pribadi, suliet atau USEP, pendaftaran KKN, setting password, logout, akhiri program. Di sini untuk sistem informasi akademik Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Selamat datang. Sistem ini adalah sistem informasi akademik untuk mahasiswa yang digunakan untuk mengelola data administrasi akademiknya di Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Nah, di sini kita akan masukkan pilihan menu. Kita coba satu untuk lihat daftar kuliah, mata kuliahnya. Untuk daftar mata kuliahnya, di sini ada liputi kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, ruang, dosen pengajar, serta waktu. Di sini ada fisika dasar, SKS-nya di sini minimal ada 1 dan maksimal di sini ada 6, yaitu 6 untuk skripsi. Lalu di sini kita diarahkan untuk tekan enter untuk kembali, lalu kita tekan enter untuk kembali. Nah, di sini kita akan mencoba masuk ke nomor 2, yaitu mendaftar mata kuliah. Untuk mendaftar mata kuliah, kita di sini
diarahkan untuk memasukkan kode mata kuliah yang ingin kita ambil. Misalnya di sini saya akan mengambil metode diskrit, yaitu dengan kodenya MMP 1213. Kemudian kita enter. Nah, di sini mendaftar mata kuliah, konfirmasi pendaftaran. Untuk mata kuliah yang dipilih yaitu metode diskrit dengan SKS 3, waktunya pada waktu jam atau pukul 10.40, tempatnya yaitu di ruang D1101 dengan dosen pengajarnya yaitu Bu Des Alwin Zayanti, SSI, MSI, dan Bu Eka Susanti, SSI, MSC. Nah, di sini kita ditanya, apakah Anda yakin ingin mendaftarkan mata kuliah ini? Jika iya, kita ketik ya, jika tidak, kita ketik tidak. Nah, di sini akan muncul notifikasi yaitu berhasil mendaftarkan mata kuliah, lalu kita tekan enter. Di sini kita masukkan nomor 3 yaitu kartu rencana studi. Nah, sesuai yang telah kita daftar tadi, maka untuk kartu rencana studi sendiri, dia itu jadwal kuliah, nama mata kuliahnya yaitu metode diskrit, sesuai apa yang kita inputkan tadi, waktu, tempat, dan dosen pengajarnya. Nah, di sini kita diarahkan untuk tekan enter untuk melanjutkan program tersebut. Kemudian di sini kita akan melihat kartu hasil studi, yaitu nomor 4. Nah, di sini untuk metode diskrit dengan nilai 94,78 dengan nilai bobot A yaitu IPK-nya 4. Nah, di sini kita akan tekan enter kembali untuk melanjutkan program tersebut. Kemudian di sini kita akan masuk ke data pribadi nomor 5 yaitu enter. Untuk data pribadi sendiri dia terdiri dari nomor induk, angkatan, dosen pembimbing akademik, nama, alamat, dan seperti data pribadi lainnya yaitu sampai keterangan lain, misal kita edit data pribadi. Nah, di sini kita akan diarahkan ada dua pilihan nih, ada edit semua data, ada juga edit salah satu. Di sini misal kita pilih edit salah satu data aja ya. Misalnya kita di sini milih untuk mengedit dua yaitu angkatan. Untuk angkatan baru mungkin di sini kita akan isi 2023, lalu kita enter. Di sini akan otomatis untuk angkatannya akan berubah menjadi 2023. Kemudian kita kembali ke home. Di sini kita akan melihat Suliet atau Yusef. Nah, untuk Suliet keterangannya, maaf, Anda belum lulus dari persyaratan minimal Yusef dan Anda belum bisa tamat sebelum syarat dipenuhi. Silakan mengikuti tes USEP kembali. Segerakan ikuti tes USEP berikutnya agar Anda tidak ada masalah pada saat akan lulus dari program studi. Nah, di sini kita diarahkan untuk meng-enter dengan keterangan ini berarti kita belum mengikuti USEP atau Suliet. Kemudian di sini kita mendaftarkan KKN.
Nah, di sini untuk pendaftaran KKN formulir tuh untuk formulir pendaftaran calon peserta kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN, jadwal pendaftaran calon peserta kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Sriwijaya belum dibuka. Lalu kita di sini diarahkan untuk tekan enter untuk melanjutkan program tersebut. Kemudian di sini kita masuk ke setting password. Reset password. Nah, dengan ketentuan password dianjurkan minimal 10 digit tanpa spasi. Dapat berupa gabungan huruf dan angka. Huruf besar atau kecil password agar diperhatikan. Jangan menggunakan karakter spesial berikut ke dalam password Anda. Jaga baik-baik password Anda, jangan sampai hilang ataupun lupa. Jangan sekali-sekali memberikan password Anda ke siapapun demi keamanan, kerahasiaan, dan validitas data akademik Anda. Jika Anda kehilangan password Anda, segeralah hubungi admin BAAK fakultas yang bersangkutan. Nah, di sini kita akan masukkan password lama, yaitu kelompok 2. Di sini jika kita salah masukkan password, di sini akan muncul notifikasi yaitu password lama yang Anda masukkan salah. Lalu kita enter kembali. Lalu kita coba logout program tersebut. Di sini akan muncul notifikasinya yaitu logout berhasil, tekan enter untuk kembali, lalu kita enter. Di sini kita kembali ke tampilan login. Di sini kita masukkan lalu kita enter. Kita pilih program punya 1 untuk matematika, login berhasil, lalu kita enter. Ya. Di sini kita pilih golongannya yaitu golongan 3. Kita pilih jenis pembayaran yaitu m-banking. Maka akan muncul notifikasinya yaitu pembayaran untuk semester 2 berhasil dilakukan, lalu kita enter kembali. Nah, di sini kita tinggal akan mencoba untuk masuk ke program akhiri program. Notifikasi yaitu program berakhir. Terima kasih telah menggunakan program Sima Unsri. Tekan enter untuk kembali. Maka di sini akan muncul Unsri. Lalu di sini kelompok yaitu dengan anggota Afriani dengan NIM 08011282227046. Anissa Pradita dengan NIM 08011282227046. Devinka Intan Sagita dengan NIM 08011282227058. Dewi Sri Hartati dengan NIM 08011282227060. Hingga Sabti Nur Hidayah dengan NIM 08011282227036 dengan dosen pengajar yaitu Ibu Dr. dengan Bapak Dr. Handas Ali Imron MP dan Ibu Dr. Anita Desiani SSI MKOM dengan asisten laboratorium yaitu Kak Niken Ayu Putri. Sekian presentasi untuk prokom kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.